Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Prodi S1 Pendidikan IPS, mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS, offering B. Dengan saya, Bunga Maharani dengan NIM 210741610064 dengan nomor absen 06. Dan saya Meidin Vitasari dengan NIM 210741610017 dengan nomor absen 21. Kali ini kami akan membahas tentang model pembelajaran tipe bertukar pasangan dengan sub pembahasan yang pertama, pengertian model pembelajaran bertukar pasangan. Yang kedua, dasar-dasar model pembelajaran bertukar pasangan. Yang ketiga, tujuan model pembelajaran bertukar pasangan. Yang keempat, ciri-ciri dan manfaat model pembelajaran bertukar pasangan. Yang kelima, langkah-langkah model pembelajaran tipe bertukar pasangan. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran bertukar pasangan. Pengertian model pembelajaran tipe bertukar pasangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa model berarti pola, contoh, acuan, dan ragam dari suatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Secara umum, istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Model belajar mengajar adalah kerangka konseptual dan prosedur yang disistematik dalam mengordinasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Fungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran serta dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Adapun istilah pembelajaran atau instruction bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang lain berbagai upaya atau effort dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pembelajaran dapat pula dipandang sebagai kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyajian sumber belajar. Pembelajaran merupakan aktualisasi yang menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Guru harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, keterampilan menilai hasil-hasil belajar peserta didik, serta memilih dan menggunakan model, strategi, atau pendekatan pembelajaran. Jadi, pembelajaran adalah upaya sadar untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, bakat, minat, serta kebutuhan peserta didik yang beragam baik antara guru dengan peserta didik maupun antar peserta didik agar terjadi interaksi yang optimal. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran tipe bertukar pasangan termasuk pembelajaran dengan tingkat mobilitas cukup tinggi, di mana siswa akan bertukar pasangan dengan pasangan lainnya dan nantinya harus kembali pada pasangan semula atau pasangan pertamanya. Pembelajaran tipe bertukar pasangan dalam penelitian ini adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang di dalamnya dibentuk kelompok-kelompok yang beranggotakan dua orang yang dinamakan pasangan. Model pembelajaran bertukar pasangan merupakan suatu model pembelajaran yang bertujuan memberikan kesempatan pada siswa untuk saling berinteraksi satu sama lain dan terlihat secara aktif dalam proses berpikir dan mengajari siswa untuk saling menghargai satu sama lain dalam kegiatan belajar. Model pembelajaran bertukar pasangan merupakan model dari pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa, dan model ini memberikan siswa kesempatan untuk melatih pengetahuan dan keterampilan siswa. Dalam pembelajaran bertukar pasangan, setiap peserta didik saling memberi dan diberi kesempatan untuk saling bertukar pendapat dan berdiskusi dalam membahas materi tertentu. Dengan diterapkannya model pembelajaran bertukar pasangan dalam kegiatan pembelajaran, maka pendidik dapat mendorong peserta didik yang cenderung menghindar dari interaksi sosial ini dapat berdiskusi dan berinteraksi serta bertukar pendapat dengan teman sebayanya.
Sebab model pembelajaran bertukar pasangan ini mengharuskan peserta didiknya untuk saling bekerja sama dan berinteraksi dengan pasangannya untuk menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah. Model pembelajaran bertukar pasangan selain memberikan siswa kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain, model ini juga bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat usia anak didik. Jadi, dengan model pembelajaran kooperatif tipe bertukar pasangan, siswa dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga pembelajaran seperti ini akan mengoptimalkan proses pembelajaran dan dapat meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. Dasar-dasar model pembelajaran tipe bertukar pasangan. Ada beberapa unsur dasar dalam pembelajarannya, di antaranya yang pertama, para peserta didik harus memiliki anggapan bahwa mereka mendalami proses diskusi yang dilakukan. Yang kedua, para peserta didik harus memiliki tanggung jawab terhadap peserta didik lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab pada dirinya sendiri ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik harus beranggapan bahwa mereka punya tujuan yang sama. Yang keempat, peserta didik harus saling membagi tugas dan tanggung jawab yang sama. Yang kelima, peserta didik akan diberi suatu evaluasi atau penghargaan, reward, yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi seluruh kelompok. Yang keenam, peserta didik membagi kepemimpinan, sementara mereka saling memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar dalam kelompok tersebut. Yang ketujuh, peserta didik setiap kelompok akan mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompoknya sesuai dengan materi yang telah diberikan oleh gurunya. Tujuan model pembelajaran tipe bertukar pasangan. Setiap model pembelajaran memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya yaitu untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa saat proses pembelajaran. Begitu pula pada model pembelajaran tipe bertukar pasangan. Pembelajaran bermodel bertukar pasangan ini mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya yaitu meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Model bertukar pasangan ini memiliki keunggulan dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang sulit. Selanjutnya, agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belakang. Perbedaan tersebut antara lain perbedaan suku, agama, kemampuan akademik, dan tingkat sosial. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan sosial siswa, berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, dan bekerja dalam kelompok. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan tujuan dari pembelajaran bertukar pasangan ini, yaitu agar peserta didik dapat melakukan kegiatan bekerja sama, saling menghargai pendapat temannya, memberi kesempatan untuk saling mengemukakan pendapatnya masing-masing. Selain itu, untuk meningkatkan hasil belajar akademik, menerima terhadap perbedaan individu dan pengembangan keterampilan sosial. Ciri-ciri dan manfaat model pembelajaran kooperatif tipe bertukar pasangan. Yang pertama, bertujuan menuntaskan materi yang dipelajari dengan cara siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif. Yang kedua, kelompok yang dibentuk terdiri dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar dalam setiap kelompok terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda pula. Yang keempat, penghargaan atas keberhasilan belajar lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan tersebut, peneliti menyimpulkan ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran bertukar pasangan ini diantaranya adalah pembelajaran dilakukan secara berkelompok, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi, interaksi langsung antar siswa, penghargaan atas kelompok yang telah tercapai nilai terbaik, menciptakan hubungan antar pribadi dan meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam pemecahan suatu masalah. Manfaat menggunakan modal pembelajaran bertukar pasangan. Di antaranya yang pertama, mengajarkan siswa untuk mengurangi ketergantungannya pada guru dan lebih percaya pada kemampuan diri mereka. Yang kedua, mendorong siswa untuk menggunakan ide-ide secara verbal. Yang ketiga, membantu siswa untuk belajar bertanggung jawab dan belajar menerima perbedaan. Yang keempat, membantu siswa memperoleh hasil belajar yang baik, meningkatkan hubungan sosial, hubungan positif antar individu, memperbaiki keterampilan dalam mengatur waktu,
Yang kelima, memetik banyak pelajaran dari kerjasama yang dibangun. Yang keenam, siswa akan lebih banyak belajar menyukai sekolah, menyukai antar sesamanya. Dan yang terakhir, menyediakan beberapa kesempatan pada siswa untuk membandingkan jawaban dan mencocokkannya dengan jawaban yang benar. Kemudian ada langkah-langkah model pembelajaran bertukar pasangan. Yang pertama, setiap peserta didik mendapat satu pasangan. Di sini pendidik atau guru bisa memilihkan ya dengan menunjuk pasangan setiap kelompoknya, atau juga bisa peserta didik memilih sendiri pasangan kelompoknya. Yang kedua, pendidik atau guru dapat memberikan materi yang sama yang akan menjadi bahan diskusi masing-masing kelompok tersebut. Yang ketiga, setelah selesai berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik dapat bertukar pasangan dengan anggota kelompok lainnya. Bertukar pasangan. Ketika bertukar pasangan, masing-masing anggota kelompok baru ini saling menanyakan dan mencari kepastian jawaban yang telah mereka didiskusikan pada kelompok sebelumnya. Kemudian yang terakhir, anggota pasangan kembali pada kelompok awal untuk saling berbagi informasi yang didapat dari kelompok baru setelah bertukar pasangan tadi ya dengan pasangan kelompok lain. Kemudian pembelajaran bertukar pasangan ini pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihan yang pertama, peserta didik akan terdorong, termotivasi untuk bisa menguasai materi yang telah diberikan oleh guru mereka. Yang kedua, tidak ada diskriminasi antara peserta didik yang memiliki kemampuan lebih atau pintar dengan peserta didik yang mungkin kurang atau bisa dibilang tidak pintar seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan sosial peserta didik karena mereka melakukan diskusi. Dan yang terakhir, dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian untuk kekurangan dari proses pembelajaran dengan model tipe bertukar pasangan ini, yang pertama adalah proses pembelajarannya itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian pendidik atau guru tidak dapat mengetahui masing-masing dari kemampuan siswanya. Yang terakhir, karena lama waktu pembelajaran dapat membuat peserta didik kurang dalam berkonsentrasi. Berikut kami tampilkan pengaplikasian dari tipe model pembelajaran bertukar pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Halus sekali sih. Coba ulangi lagi ya. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oke, kalau ibu bilang, are you ready? Kalian jawab, yes, I'm ready, Bu. Oke ya, bisa dimengerti? Iya. Oke, 1, 2, 3. Are you ready? Yes, I'm ready, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Marsalita Naswa Visulia. Hadir, Bu. Eli Dwi Lestari. Hadir, Bu. Devia Ayu Elena. Hadir. Vivi Amelia Rahma. Hadir, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang konflik sosial yang terjadi karena keberagaman. Nah, pada dasarnya kita sebagai manusia dilahirkan secara sama ke dunia ini. Manusia di seluruh dunia tersebar ke berbagai wilayah dan ke berbagai negara dan memiliki perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Seperti yang kita tahu, negara kita ini adalah negara yang sangat kaya akan budaya, kaya akan suku, bangsa dan lain sebagainya. Nah, hal ini yang menimbulkan yang membuat negara kita memiliki keberagaman. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa maksud dari keberagaman? Nggak tahu, Bu. Baik, akan dijelaskan ya. Jadi keberagaman itu adalah sebuah kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam segi pikirannya. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu ibu nggak sih nyebutin contoh-contoh dari keberagaman itu? Saya bisa, Bu. Oke, Kelly. Oke. Jadi contohnya itu kayak keragaman bahasa daerah, Bu, yang saya tahu. Nah, itu contohnya apa ya, bahasa daerah itu? Apa ya? Mungkin kayak bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Nah, iya, betul sekali. Ada lagi yang tahu? Keragaman agama. Iya, betul. Keragaman agama itu yang seperti apa ya kira-kira? Ada agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi, agama Buddha. Oke, betul sekali. Masa ada lagi yang bisa? Keragaman suku, Bu. Termasuk suku yang seperti apa kira-kira? Seperti suku Jawa, Tengger,
oseng dan lain-lain. Betul sekali, itu yang luar biasa ya, Steve ya. Ada lagi yang bisa? Keragaman budaya Keragaman budaya itu budaya apa? Kira-kira? seperti tradisi, rumah adat, upacara tradisional, seperti itu Bu. Oke, betul sekali. Itu adalah contoh-contoh dari keberagaman ya, teman-teman. Nah, masyarakat yang beragam ini bisa kita sebut sebagai masyarakat yang majemuk. Jadi masyarakat majemuk ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki struktur budaya lebih dari satu. Artinya bisa memiliki budaya yang ganda dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, sering terjadi konflik-konflik sosial yang berbau sara. Kemudian lebih didominasi oleh ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemudian nilai-nilai dari masyarakat ini sendiri itu yang menjadi kesepakatan bersama tidak sulit berkembang secara pesat seperti itu ya. Oke, jadi hari ini Ibu akan memberikan sebuah contoh studi kasus yang harus kalian analisis dan kalian pecahkan secara berkelompok. Jadi di sini Ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok yang terdiri dari dua orang. Silakan Mbak Marsa dengan Nelly, Devia dan Vivi ya. Baik, jadi Ibu Rani akan membagikan studi kasus ke masing-masing kelompok yang nantinya akan kalian diskusikan dan kami beri waktu. Di dalam studi kasus tersebut ada suatu kasus yang harus kalian pecahkan dan kalian analisis ya. Jadi di sini Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan. Oke, jadi setelah bertukar pasangan, silakan perwakilan dari kelompok. Tolong Mbak Mansa bisa dibacakan untuk kasusnya. Oke, jadi konflik antar suku di Kalimantan pada tahun 2001 silam terjadi perang suku yang juga melibatkan suku Madura dan Dayak. Contoh konflik antar suku sekitar Denpasar ini terjadi di Sampai, Kalimantan Tengah. Terjadinya perang antar suku dipicu oleh adanya perkiraan individu, namun nyatanya pemicunya tak hanya itu saja, melainkan juga ada kemunduran sosial yang terjadi. Sebelum adanya konflik, suku Dayak melihat bahwa perekonomian yang dominasi suku pendatang lebih tinggi. Selain itu, suku Dayak dan suku Madura juga kerap berselisih di warung judi. Permasalahan yang selalu terjadi tersebut seakan tak terbendung sehingga membuat kedua suku memanas. Kondisinya semakin tak bisa dielakkan setelah ada insiden pembunuhan warga Dayak. Insiden tersebut juga diikuti dengan aksi pembakaran yang memicu tersuburnya emosi suku Dayak. Serangkaian peristiwa tersebut mendorong suku Dayak untuk menyerang suku Madura. Terima kasih Mbak Mansa telah membacakan kasusnya. Oke, terima kasih Mbak Marsa. Sekarang giliran Ibu tanya kembali, apa tadi hasil yang didapat dari diskusi setelah bertukar pasangan? Apakah jawabannya berbeda ataukah sama? Silakan disampaikan. Baik Bu, jawabannya yaitu upaya penyelesaian juga dilakukan dengan mengadakan rehabilitasi mental dan menangkap oknum-oknum yang menjadi provokator konflik. Agar permasalahan selesai sampai ke akar-akarnya, pemerintah juga mengadakan mediasi dengan mendatangkan semua pihak yang terlibat. Selain kedua belah pihak, mediasi juga mendatangkan pihak ketiga, yakni tokoh masyarakat yang disegani. Pihak ketiga ini akan memberi nasihat, saran, dan memfasilitasi keinginan dua pihak yang bertikai. Saat kondisi sudah selesai, pihak yang bertikai mau mengambil jalur damai sehingga keadaan kondusif hingga sekarang. Semua pihak pastinya menginginkan jalur damai agar tercipta lingkungan yang tenang, sejahtera, dan nyaman di tempat itu. Oke, itu dari kelompok satu ya. Ya. Nah, sekarang kita dengar pendapat dari diskusi kelompok dua. Silakan perwakilan Mbak Devia mengutarakan pendapat. Jadi menurut kami upaya penyelesaian dari konflik tersebut adalah pemerintah setempat harus langsung bertindak. Pemerintah dapat dibantu aparat serta pihak berwajib sesegera mungkin untuk melakukan evaluasi warga ke tempat yang lebih aman. Selain itu, aparat juga dapat meningkatkan dan memperketat keamanan. Oke, jadi kurang lebih hasil diskusinya sama ya. Oke, jadi Ibu ulas dan tegaskan sedikit kembali tentang kasus konflik sosial yang terjadi antara dua suku itu. Jadi di situ terdapat kasus antara dua suku Dayak dan suku Madura. Jadi di situ pada saat itu suku Dayak tidak menerima adanya kedatangan dari suku Madura karena dianggap lebih mendominasi baik di bidang ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Nah, upaya untuk menyelesaikannya sudah benar seperti yang diutarakan Pak Satu dan Nomor 2 tadi.
melalui pemerintah dan aparat setempat, dibantu dengan pihak berwajib gitu ya. Jadi pemerintah harus bertindak secara tegas, kemudian aparat dan pihak berwajib juga lebih memperketat keamanan. Kemudian juga bisa dilakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat yang menjadi provokator gitu ya, yang menyebabkan terjadinya kasus konflik tersebut. Oke. Bisa dilanjutkan oleh Bu Dani untuk melanjutkan materinya. Oke, terima kasih Bu Mei. Saya akan melanjutkan ya. Anak-anak, kalian tahu nggak apa saja faktor keberagaman di suatu negara itu? Tahu. Terus ada berapa sih faktor dari keberagaman di suatu negara itu? Tahu, Bu. Nah, ada 4 faktor pendorong keberagaman di suatu negara itu. Yang pertama itu kondisi negara tersebut. Yang kedua, letak strategis negara tersebut. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Dan yang keempat, yang terakhir adalah keadaan komunikasi dan transportasi. Nah, dari faktor-faktor yang telah Ibu sampaikan tadi, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman karena letaknya yang strategis dan kondisi negara yang berkepulauan. Terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda sehingga menciptakan keberagaman itu sangatlah unik di negara kita ini. Namun dari banyaknya keberagaman tersebut mengakibatkan konflik di berbagai tempat yang dinamakan konflik sosial. Nah, konflik sosial ini merupakan pertentangan atau perselisihan antar anggota masyarakat, suku, etnis maupun ras. Nah, konflik ini sering terjadi karena alasan perbedaan sudut pandang. Nah, ada beberapa peristiwa yang mengakibatkan hingga merebut nyawa manusia karena konflik sosial ini. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun di negara-negara lain juga. Inilah yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak mau saling memahami perbedaan dan kurangnya kesadaran sikap toleransi. Untuk penugasan selanjutnya, kalian mencari contoh kasus konflik sosial yang ada di tempat tinggal kalian. Oke, kami cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya. Ya, Bu. Minta maaf bila ada kesalahan kata. Buatan. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.